Hello beautiful soul, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga segala sesuatu yang kalian lakukan diberkati Tuhan, oke? Kalau misalnya kalian baru, aku kenalin, aku Regina. Di sini aku biasa untuk baca kartu tarot. Selain itu juga di sini aku biasa untuk ngasih kalian informasi melalui podcast gitu kan, tentang spirituality, tentang self development gitu kan, esoterik mungkin nantinya gitu, pokoknya macam-macam deh di sini ya gitu. Kali ini Regina bakal kasih kalian pick a pile nih gitu kan, pick a pile tentang jodoh kalian gitu, predictions tentang jodoh kalian nih gitu kan. Di sini Regina kasih kalian 3 pile nih. Yang pertama ini, pile pertama adalah lapis lazuli, pile kedua ada Boswana agate, pile ketiga ada citrine. Oke. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini terus nanti kalian ke jam up langsung ke timestamp ya gitu. Untuk subscriber baru selamat datang, untuk subscriber yang lama selamat datang kembali gitu. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile number 1 atau number 1, lapis lazuli, kita lihat ciri-cirinya kayak apa, orangnya seperti apa gitu kan. Ada the devil, ada the tower, terus the unknown card, ada the death, major arcana semua. Wow, ini orang powerful nih. Ada two of pentacles. Oke. Ini orang lumayan powerful, guys. Jadi jodoh kalian ini kemungkinan punya psychic atau punya entah itu indigo, entah itu punya kristal, pokoknya kayak gitu. Mereka punya bakat atau punya gifts dari Tuhan yang memang nggak dipunya orang lain kayak gitu. Mungkin dia bisa clairvoyance, claircognition, yang clairsentience, yang kayak gitu. Terus lebih spiritual banget. Pokoknya dia tahu hal-hal yang orang lain tuh nggak tahu kayak gitu. Terus esoterik juga mungkin dia tahu gitu, tentang retrograde atau pokoknya planetary, astrologi, atau hal-hal tentang law of attractions dia paham, dia kuasain kayak gitu. Nih orang lumayan awesome. Karena apa, dia juga di dalam hidupnya juga sebelum proses ke dia punya gifts, karena punya gifts itu, karena dia punya sesuatu yang orang lain gak punya gitu kan, ibaratnya bakat-bakat yang orang lain gak punya, gak semua orang punya misalnya kayak gitu. Dia tuh hidupnya gak gampang, maksudnya banyak banget naik turunnya gitu, banyak banget gubrak-gabruknya gitu, terus banyak godaan lah gitu kan hidupnya itu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya dia punya gifts atau dia punya kemampuan supranatural tuh ya pasti diuji dulu awalnya gitu, terus orangnya juga suka bertransformasi ya. Jadi kamu ngelihat dia sehari ini begini, besok beda lagi itu dia, karena dia introspektif. Dia orangnya nggak puas cuma karena satu pengetahuan aja, dia nggak puas kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia punya, karena dia connect ya, karena dia punya gifts, karena dia connect nih sama angels, dia connect sama higher realm atau dimensi atas kayak gitu. Jadi dia setiap harinya download dari universe tuh, download kalau kamu tuh harus belajar ini, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini kayak gitu. Pengetahuannya banyak banget gitu. Terus itu juga yang bisa bikin nge-transform dia dari yang awal hidupnya mungkin dia terlalu kaku misalnya kayak gitu kan. Terus berubah kayak gitu. Jadi segala sesuatu di hidupnya tuh banyak perubahan kayak gitu. Terus dia juga banyak kadang-kadang membingungkan ya orangnya, atau sering juga kebingungan kayak gitu. Jadi kalian tuh ngeliat dia itu nggak bisa sekali lihat langsung, oh orangnya begini, nggak bisa. Jadi kalau kalian ngeliat orang itu, kalian kayak buka bawang, ada lapisnya banyak kayak gitu. Orangnya berapa lapis, ratusan gitu kan, tenggok gitu kan, banyak ininya, banyak lapisnya kayak gitu. Tapi salutnya ini orang mau digubrak-gabruk segimanapun juga dia malah jadi lebih baik, justru bukan ke arah yang dia kalau dikasih kondisi broken home gitu, dia nggak akan lari ke hal-hal negatif, justru malah lebih bagus, dia ke arah bagus kayak gitu. Ini orangnya nggak gampang di hidupnya, tapi dia
dia tuh bakal jadi ini loh, dia bakal jadi pemimpin, dia bakal jadi ibaratnya yang pegang tongkat estafet akan sesuatu gitu. Jadi kayak dia tuh pelopornya atau kayak gitu. Dia punya misi besar di dunia gitu. Kalau kamu jadi pendamping dia, berarti kamu juga punya misi besar bareng sama dia kayak gitu. Jadi kalian sama-sama punya misi besar, kemungkinannya kayak gitu. Terus orangnya juga ini dedikasi banget kalau udah kerja, disiplin banget gitu. Dia kalau misal udah fokus sama satu kerjaan, dia nggak bakal ingat lingkungannya. Jadi dia nggak bakal ingat makan. Kayak kalau belum selesai itu nggak bakal berhenti kayak gitu. Kalau misalnya belum dapetin yang dia mau, misalnya hasil yang dia mau, dia belum berhenti kayak gitu. Dia dedikasi banget sama pekerjaan kayak gitu. Dan dia kemungkinannya suka banget sama material world, kayak suka banget sama uang, suka banget sama hal-hal luxury, atau ya pokoknya hal-hal fancy kayak gitu dia suka kayak gitu. Pokoknya material world dia. Terus orangnya juga logiknya jalan banget. Dia divine masculine, mungkin ya ada kebanyakan divine masculine nih. Logiknya jalan banget, dia logik banget gitu. Sampai akhirnya dikasih the tower. Setelah itu baru sadar, oh ya dia punya supra kayak gitu. Jadi dia nggak bisa logik banget sefull itu logiknya kayak gitu. Dia ada kejadian-kejadian tentang seperti itulah gitu. Terus untuk ciri-cirinya sendiri ini, kalau misalnya laki-laki, kalau misalnya kalian yang nonton ini perempuan, berarti jodoh kalian nih, cowok kalian ini gitu, dia kemungkinannya kemungkinannya maskulin banget kayak gitu. Dia mukanya kadang-kadang datar, jadi datar-datar gitu kan. Ekspresinya nggak banyak ekspresi gitu loh, nggak terlalu banyak ekspresi mukanya. Jadi mau sedih mau gimana gitu, dia ekspresinya datar kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang lucu gitu kalau misalnya saat-saat lucu, tapi dia datar mukanya kayak gitu. Jadi yang ngegemesin tuh justru itu. Terus untuk dari rambut sendiri dia rapih. Dari rambut sendiri rapi. Untuk wajah, fitur wajah, dia punya V-shape atau jawline-nya atau garis rahangnya ini bagus, maskulin. Jadi kelihatannya kalau dari side profile, dari pinggir nih, kalian menatap jodoh kalian dari pinggir tuh wow, cakep gitu. Jadi kelihatan tuh hidung mancungnya itu kelihatan kayak gitu. Jadi lumayan nih orang itu, orang misterius juga gitu. Jadi kalau kalian kalau ngeliat tuh jadi kepo gitu. Awal pertama kali lihat dia tuh kepo gitu, kok ini orang kelihatannya begini ya gitu. Ini jadi dia beneran nggak kayak bawang. Tadi aku bilang kayak bawang gitu. Jadi nggak bisa kalian ngelihat orang ini gini datar gitu ekspresinya gitu. Padahal dia senang tapi datar mukanya. Jadi bisa banget nyembunyiin sesuatu loh dia tuh. Dia itu kayak gitu. Terus untuk kalau misalnya kalian nontonin laki-laki, ini perempuan itu wajahnya datar, aku bilang datar juga gitu. Terus kayak jarang senyum anaknya jarang senyum. Jadi jangan mukanya fierce gitu loh. Kalian tahu kan model-model Vogue, model-model Louis Vuitton misalnya kayak gitu, model-model yang bisa di runway biasa catwalk kayak gitu kan, mukanya kan fierce kan, nggak senyum. Nah dia tuh mukanya kayak gitu. Jadi justru dia kelihatan cantik tuh, kelihatan karismanya keluar, kelihatan bagus banget dilihat orang itu karena fierce-nya itu gitu. Jadi walaupun fierce, orang kan kalau cemberut nggak enak dilihat ya, tapi kalau dia cemberut atau dia datar itu mukanya malah cakep, malah cantik gitu, kayak gitu. Terus untuk kulit sendiri ini medium to light. Aku lihat untuk kulit medium to light. Untuk cowok ini tingginya sekitaran 170 cm, minimal 170 cm banget. Terus maksimalnya 185 tinggi. Terus untuk perempuan ini sekitaran 158 tingginya. Terus paling tingginya banget itu ada di 168 tingginya. Kayak gitu. Terus kemungkinannya juga ini zodiaknya Capricorn, Scorpio, Taurus, Virgo. Untuk zodiaknya nih gitu. Terus ada passion, ada flirt, ada honeymoon. Oke. Jadi kalian bakalan bersemangat banget begitu ketemu orang ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu jodoh kalian untuk pertama kali itu
semangat kalian tuh lagi semangat tinggi banget, jadi pas ketemu dia tuh langsung kayak semangat banget gitu, pengen tahu dia, pengen tahu lebih jauh kayak gitu, karena memang orangnya kan semisterius itu. Jadi kalian justru yang lebih flirty, kalian yang lebih kayak pengen nyamperin dia kayak gitu. Entah kalian itu cowok, entah kalian cewek nih yang nonton ini, kalian pasti pengen bawaannya kayak pengen godain gitu loh, kayak flirt. Atau mungkin energi kalian yang kayak atau mungkin dianya duluan justru yang flirt kayak gitu. Flirty, karena di sini ada the devil, dia menggoda. Itu berarti dia suka godain. Jadi walaupun mukanya datar tapi suka bercandain gitu loh, gimana ya gitu. Kalian bisa bayangin sendiri deh gitu, orangnya kayak gitu, seunik itu gitu orangnya. Jadi bisa bikin happy gitu kan. Terus bisa bikin semangat. Terus orangnya juga suka bercanda, suka godain. Walaupun mukanya datar tapi dia suka bercanda gitu. Kayak gitu. Terus pokoknya dia tuh kalau sama mereka itu kalian bisa enjoy time together gitu. Jadi kayak lebih sering bareng kayak gitu. Kalian enjoy bareng sama mereka kayak gitu. Kalian bisa bercanda-bercanda, lebih nyaman sih kayak gitu. Terus aku lihat juga di sini kayaknya dari awal, dari pertama kalian ketemu untuk ke pernikahan itu nggak akan jauh, karena di sini ada honeymoon gitu. Mungkin kalian ketemu juga waktu pas lagi di luar negeri mungkin, atau enggak kalian pokoknya berkaitan sama sungai, kalian ketemu deket sama air gitu, ada air, mungkin ada sungai, atau kalian lagi di pantai gitu ketemu orang ini gitu kan, kok ada yang ngegodain saya gitu, ada yang ngajakin bercanda gitu, kayak gitu. Oh ternyata ini si jodoh gitu kan, kayak gitu. Terus mungkin kalian juga pokoknya mungkin beda wilayah ya, beda pulau, jadi kalian harus nyebrang dulu naik kapal gitu kan, kayak gitu. Bisa jadi ketemunya kayak gitu, orangnya begitu. Terus ada trust, ada growth. Oke, jadi kalian itu bisa percaya sama orang ini, kalian bisa taruh kepercayaan kalian. Jadi orangnya mudah banget dipercaya, jadi bisa banget dipercaya lah, bisa jadi orang kepercayaan kamu kayak gitu. Terus kayak kamu gak perlu ragu sama dia kayak gitu, walaupun dia kulitnya banyak, maksudnya harus dikupas secara dalam kayak gitu. Kalian gak bakal bisa kenal dia dalam sekali lihat kayak gitu, tapi kalian bisa percaya sama mereka kalau misalnya mereka tuh cinta sama kalian kayak gitu. Jadi gak perlu diraguin kalau untuk cintanya gitu kan. Terus untuk itu juga kayak hubungan kalian itu ngarahin gitu loh, kayak berkembang kayak gitu. Dia tuh bisa nge-guide kamu, bisa ngajarin ke sesuatu yang kamu gak tahu kan gitu kan. Terus kalian juga bisa belajar satu sama lain kayak gitu dari dia gitu, karena dia ilmunya banyak loh, beneran pengetahuannya banyak kayak gitu. Terus kamu tuh ya nggak bisa bohong sama dia, beneran deh. Karena apa? Bisa baca kamu di otak kamu tuh apa gitu, dia bisa baca. Jadi tanpa perlu kamu ngomong ataupun kamu menyembunyikan sesuatu dari dia kayak gitu, dia tahu kayak gitu. Oke, untuk aku belum nyimpen ini. Untuk inisialnya nih, nanti aku bakal pull out satu card. Ada X nih, inisialnya ada X. Ada X nih, ada X, ada T, ada F, ada W lagi, W-nya ada 3, ada E, ada D, ada C, ada U. Oke, inisialnya ada X, ada T, ada W, ada F, ada E, ada D, ada C, ada U. Oke, itu inisial, nama depan, nama tengah, nama belakangnya si jodoh gitu. Atau mungkin ini ada juga inisial kamu ya, bisa. Tadi untuk zodiak tadi udah aku sebutin, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Taurus, Virgo. Itu tadi kemungkinan ininya. Kemungkinan zodiaknya. Nah, aku mau pull up nih kota ya. Di sini ada 34 provinsi. Aku nyimpen provinsi sama paling benua ya, kalau misalnya emang ada kalian jodohnya dari luar negeri. Kita buka kemungkinannya provinsi mana nih. Aduh, keluar nih 1, 2. Semoga si jodoh ini dari provinsi mana nih guys gitu.
Ada dari Sumatera Selatan. Oke, kalian mungkin mau pergi ke Sumatera Selatan atau kalian mungkin ada orang Sumatera Selatan juga ya, gitu. Ada dari Papua Barat. Oke, Papua Barat. Ada Jawa Timur. Oh, ada yang dari Amerika. Pantesan tuh ada liburan dulu kan, ada liburan dulu nih, ada kalian pergi pindah dari satu tempat gitu. Ke luar negeri tadi aku bilang, mungkin kalian lagi ke Amerika gitu. Oke, si jodoh kalian ini kemungkinan bisa dari Sumatera Selatan, Papua Barat, Jawa Timur, dan Amerika nih, gitu. Itu tarik ininya ya, kemungkinannya dari mananya nih, gitu. Kita lihat pesan kecil. Oh, pesan kecil dari si jodoh. Katanya, aku yakin Tuhan menciptakanmu untuk aku cintai. Tuhan memilihmu dari yang lain karena tahu bahwa aku adalah orang yang paling mencintaimu. Dia udah yakin. Jadi waktu pas ketemu tuh udah yakin kalau misalnya kamu itu emang cuma buat dia gitu, cukup buat dia aja kayak gitu. Karena dia yang paling cinta sama kalian kayak gitu. Gitu katanya. Oke, ini tadi kelihatan. Oke, aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur gitu. Kalau misalnya kalian pengen request lagi, kalian bisa komen ya di comment section gitu. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku di description box. Itu ada Kak Yolan. Nanti kalian bisa di situ ya. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik atas nama kamu kayak gitu. Untuk tahu misalnya jodoh kamu siapa, misalnya aku mau lihat dari mana kayak gitu. Oke. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile number 2, kira-kira jodohnya gimana nih gitu kan, kita cek. Oke. Ada 4 of Wands, ada 10 of Cups, ada 6 of Pentacles, ada Page of Swords, ada 3 of Wands. Oke, jadi si jodoh ini memang memang udah ada niatan serius dari awal ya. Jadi ini kayaknya orang ini udah mantau kalian duluan nih. Orang ini udah tahu kalian duluan gitu sebelum kalian tahu dia gitu justru. Dan dari awal dari awal tuh cuma mantau kalian aja gitu, diincar gitu. Kalian tuh diincar gitu kan dari jauh. Udah ada niatan untuk serius membangun rumah tangga, udah ada niatan untuk kayak mencintai kamu gitu. Udah mencintai kamu dari jauh dulu sebelumnya gitu. Baru nanti confessing atau melamar gitu. Terus dia juga berharap gitu kan. Dia tuh pengen banget, dia tuh pikirannya tentang keluarga atau pikirannya tentang kisah cinta dan keluarga bahagia sakinah mawadah warohmah itu memang udah ada di otak dia sama kamu kayak gitu. Jadi nggak ada orang lain lagi. Jadi sorry kalau misalnya ada suara noise ayam ya biasa. Jadi dia tuh udah tahu gitu loh kalau misalnya kayak suatu saat nanti saya bakal ambil kamu gitu. Jadi mungkin jadi kalau misalnya kalian nih sekarang lagi nunggu, misalnya kalian merasa kalau diri kalian itu kok jodohnya belum datang kayak gitu, tunggu dulu, si jodoh ini lagi dipersiapkan gitu kan, kayak dia lagi nyiapin sesuatu. Jadi dia tuh pokoknya dia cuma ngeliat masa depan tuh sama kamu, nggak ada orang lain kayak gitu. Terus kayak dia tuh tipikal orang yang sering ngasih ya, dia sering banget ngasih sesuatu ke orang kayak gitu kan, apalagi ke pasangannya itu royal banget kayak gitu. Dia tuh pengen kayak selalu bawaannya tuh pengen ngasih aja kayak gitu, ngasih cinta, ngasih uang, ngasih segala macam, ngasih dunia buat kamu tuh mau gitu dia kayak gitu. Jadi nggak segan-segan untuk kamu kayak gitu. Terus orangnya juga pintar banget, orangnya pintar, terus kayak strateginya tuh bagus. Kalau dia nyusun strategi itu bagus. Jadi kalau misalnya dia punya strategi bisnis misalnya kayak gitu, itu langsung goal gitu. Orangnya kayak gitu. Terus orangnya juga suka stabilitas. Jadi segala sesuatunya harus stabil. Dia nggak mau kalau misalnya seandainya ada berat sebelah atau misalnya nggak balance di antara energi kalian atau hubungan kalian misalnya kayak gitu. Entah mungkin kalau misalnya ada yang berantem, dia pasti bakal nggak segan-segan untuk untuk minta maaf duluan atau nanya ke kamu ada apa yang salah kayak gitu. Dia orangnya kayak gitu. Terus secinta itu. Jadi perasaannya tuh dalam banget buat kamu tuh udah bener-bener pasangannya dia, udah gak ada orang lain kayak gitu. Jadi kalian bisa percayalah sama orang ini, gak bakalan kemana-mana karena memang seyakin itu sama kalian kayak gitu. Terus orangnya sabar gitu. Terus kalian tuh diperlakukan seperti raja dan ratu gitu. Misalnya kalau misalnya kalian yang nonton ini cewek berarti kalian diperlakukan seperti
ratu gitu buat dia. Terus kalau misalnya kalian cowok, berarti kalian diperlakukan seperti raja kayak gitu, secinta itu. Karena menurut mereka kalau saya udah pilih kamu, misal kata dia gitu, saya udah pilih kamu ya kamu aja, nggak ada yang lain kayak gitu. Dia suka stabilitas kayak gitu. Untuk ciri-cirinya sendiri, kalau kalian nonton ini cowok, berarti jodoh kalian ini rambutnya panjang, kemungkinan rambutnya ada auburn warnanya gitu, mungkin pernah diwarnain rambutnya kayak gitu, warna agak-agak coklat, agak-agak merah gitu rambutnya ada yang gelombang, ada yang lurus nih, ada yang ada yang panjang rambutnya, ada yang pendek juga nih, kan ada gambar pendek rambutnya. Terus untuk kulit sendiri nih medium to fair, jadi warnanya harus kuning langsat atau enggak putih nih warna kulitnya kayak gitu. Terus untuk dari segi tinggi badan ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget, palingan hanya 150, sedang sih, 158 sampai 165an lah kayak gitu. Untuk dari segi bodinya sendiri dia proporsional, dia kecil kayak gitu. Sorry ada noise ya, kalau misalnya ada noise. Ya, jadi gitu, dari segi sifat dia kayak begitu gitu. Orangnya penyayang banget gitu. Terus gentleman kalau cowok ya. Kalau cewek tuh feminine. Tapi ada juga nih yang sebagian yang tomboy juga. Dia orangnya tegas sih. Jadi kalau misalnya dia nggak suka sama sesuatu, dia bilang AA gitu, dia bilang BB gitu. Jadi dia konsisten sama omongannya kayak gitu. Jadi kalian bisa percaya sama orang ini, orangnya konsisten kayak gitu. Terus untuk zodiak sendiri ini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini. Oke, untuk zodiaknya ada Retreat, terus ada Stay Optimistic, ada Calling on You, Soulmate. Oke, jadi cara untuk datengin si jodoh ini nih, kalian harus sering-sering retreat ya, harus sering-sering jalan-jalan, harus sering-sering kayak have fun sama keluarga atau dari kalian sendiri kayak gitu. Terus kalian harus tetap optimistik tentang kehidupan cinta kalian kayak gitu. Mungkin kalau misalnya belum datang misalnya kayak gitu, jangan galau terus, kok belum datang gitu, kemana kayak gitu. Kalian tetap harus optimis guys, karena apa? Kalian dia orangnya optimisan gitu. Masa dia optimis, kamu gak optimis kayak gitu kan. Nah, terus kalian juga diminta untuk sering-sering afirmasi, sering-sering doa untuk dia cepet datang ya gitu, diminta untuk cepet datang, karena dia itu sekarang itu lagi ngedoain kalian untuk cepet didatangkan ke kehidupan dia kayak gitu. Jadi harus saling-saling ya, saling ini doainnya gitu, biar cepet datang, biar cepet ketemu ya. Terus ada passion, terus ada miracle. Oke, jadi kalau kalian orangnya tuh semangatnya tinggi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang ini, jadi kebawa gitu loh semangatnya, kebawa gitu vibes senangnya gitu kan. Dia tipikal orang yang energinya banyak gitu, energinya full, jadi dia passionate gitu loh gitu, karena mungkin ada fire sign juga kan, jadinya passionate kayak gitu. Terus kalian juga harus benar-benar percaya sama Tuhan kalau dia bakal cepet didatangkan. Karena apa? Dia datangnya tuh kayak miracle, dia datang ke hidup kalian itu seperti keajaiban. Jadi kalian nggak nyangka nih, kalian nggak bakalan nyangka kalau dia tuh bakal datang pada tanggal segitu, misalnya kayak gitu, atau bakal ketemu pada tanggal segitu. Jadi semuanya ketika kamu ketemu sama dia itu seperti keajaiban buat kalian gitu, karena mungkin di saat-saat yang gak terduga, saat-saat genting yang mungkin kayak logika kamu tuh nggak nyampe ke situ, tapi kalian ketemu di situ. Ya namanya juga takdir Tuhan, ibarat kayak gitu. Jadi kalian harus surrender, bagaimana kalian ketemunya, gimananya ya itu masih rahasia, masih kayak Tuhan yang atur gitu loh. Karena apa? Tiba-tiba tak gitu kan, keajaiban gitu, kaget nanti kalian, ini jodoh saya gitu, karena begitu kalian ketemu tuh dia langsung kayak mau serius gitu. Jadi kalian ketemu tuh kayak bawaannya pengen seriusin kayak gitu. Terus untuk inisial dari si jodoh ada P, ada W, ada Y, ada E, ini potong, ada Z, ada V, ada I,
ada X, ada Q, ada D, ada C. Oke, jadi inisialnya ada P, ada W, ada Y, ada E, ada Z, ada V, ada Q, ada D, ada I, ada X, ada C. Itu tadi inisialnya. Ini bisa inisial kamu juga sih, nama inisial kamu, nama tengah, nama depan, nama belakang, ada inisial si jodoh juga di sini gitu. Untuk zodiak tadi udah aku sebutin untuk zodiaknya. Nah, sekarang lokasi ya, atau asalnya dari mana nih? Gitu. Ini aku ada provinsi mana ya? Banyak juga. Jatuh. Ada dari Maluku Utara. Ada yang Asia, berarti ada yang dari luar negeri ya. Ada entah itu misalnya dari Asia nih, misalnya Asia Tenggara mungkin gitu kan. Asia Tenggara ya segitu jenisan Malaysia, Singapura, terus gitu Kamboja yang kayak gitu Asia Tenggara. Terus ada juga yang dari mungkin Korea, Jepang kayak gitu kan, atau India. Itu pokoknya intinya masih daerah Asia lah gitu. Ada yang dari luar negeri nih Asia, tapi masih benua Asia gitu, orang Asia. Terus ada Kalimantan Barat, ada Sulawesi Utara, kotaknya ya nih, provinsi. Ada dari Papua Barat, di PL1 juga tadi ada. Ada Sumatera Barat. Oke, ini tadi ininya ya, provinsinya ada dari Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Sumatera Barat. Ada Asia nih, sama ada yang dari luar negeri nih, tapi masih sama Asia, pokoknya masih benua Asia. Oke, kita lihat pesan kecil dari doi. Jatuh. Hap. Sorry kalau ada noise ya, tetangga anaknya lagi rewel. Hal benar yang kulakukan dalam hidup adalah saat aku memberikan hatiku kepadamu, orang yang spesial untukku. Wih, jadi dia tahu kalau misalnya mencintai kamu tuh udah paling benar intinya kayak gitu kan. Tuh kan aku udah bilang. Dia udah mantap kamu dari awal kayak gitu kan gitu. Terus mencintai kamu tuh udah kamu aja gitu. Kamu tuh udah hal yang benar buat dia gitu. Bener kan? Dia ngomong begini. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen request, kalian bisa request di kolom komentar ya, gitu. Nanti komen. Terus kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin kami di description box. Sampai jumpa di reading Rengida selanjutnya. Bye! Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, kita lihat nih ciri-cirinya kayak apa ya, kira-kira si jodoh ini seperti apa sih, gitu kita cek ya. Yang pertama ada Judgment, ada Nine of Cups, ada King of Wands, ada King of Pentacles, ada Five of Wands. Oke, dia ini tipikal orang yang kalau misalnya memutuskan sesuatu itu benar-benar bijak gitu loh. Dia bijak banget kalau untuk memutuskan sesuatu gitu, kayak deciding something gitu, dia jagonya kayak gitu. Sorry kalau misalnya ada noise ya, tetangga anaknya lagi rewel. Di sini dia tuh bakalan, kamu tuh ngeliat dia bakalan langsung suka ketika dia tuh sendirian. Jadi dia kalau misal sendirian, kalau lagi duduk sendirian tuh auranya tuh keluar, auranya cantiknya, gantengnya tuh keluar. Karena apa? Dia tuh tipikal orang yang udah tahu kesukaannya apa, dirinya tuh seperti apa, hal yang nggak bisa dia toleransi itu seperti apa, itu dia tahu banget, dia tahu dirinya sendiri, sampai akhirnya auranya bagus banget gitu loh. Jadi ketika dia sendirian pun dia kelihatan cantik dan ganteng, itu karena itu gitu, karena dia sendiri pun dia udah bahagia gitu tuh, apalagi sama kamu gitu kan, kamu tuh pelengkapnya dia kayak gitu. Terus dia juga, ini kalau cowok, kalau misalnya kalian nonton ini cewek, ini cowok kalian atau jodoh kalian ini nih gitu, itu penyayang binatang. Dia penyayang binatang, udah gitu dia juga tahu apa yang dia mau, dia tegas banget, dia
bijak, dia tuh pokoknya boyfriend material lah gitu, husband material pokoknya. Dia royal gitu. Terus dia juga punya dadanya bidang nih gitu tuh. Pundaknya lebar gitu. Dia suspek gitu. Dia punya postur yang bagus, dia punya postur yang bagus, tinggi, terus udah gitu. Dia tuh orangnya walaupun seandainya, jadi dia tuh nggak bisa ngeliat orang orang lain tuh ada di dalam ketidakadilan tuh nggak bisa dia. Terus udah gitu dia juga tipikal orang yang passionate, jadi kalau ngelakuin sesuatu tuh nggak setengah-setengah. Terus dia tuh pekerja keras juga kayak gitu, apalagi berurusan dengan uang, apalagi untuk menghidupi keluarga itu dia jagonya untuk cari uang kayak gitu. Terus udah gitu dia juga royal banget ke orang gitu, apalagi ke kamu kayak gitu, kamu mau apa aja dibeliin sama dia gitu. Terus dia juga kalau dari fitur wajah ini jawline-nya maskulin banget. Ini kalau kalian ngeliat dia cakep nih. Jadi kalau kalian ngeliat tuh, begitu ngeliat tuh aduh gitu, David Beckham gitu. Kayak gitu, jenisan kayak gitu, tahu kan, kayak ya pokoknya jenisan David Beckham gitulah, dari postur sama dari jawline kayak gitu, dia jenisan kayak gitu. Terus pokoknya dia tuh suka banget ngelindungin kamu, jadi orangnya tuh melindungi sesuatu yang dia cintain. Jadi dia tuh tipikal raja yang benar-benar kualitasnya raja banget gitu, kualitas orang raja yang memang kingdomnya atau kerajaannya tuh harus aman, kerajaannya tuh harus benar-benar dalam kestabilan kayak gitu. Dia bisa pastiin itu gitu. Dia nggak mau ngeliat kamu tuh susah, dia nggak suka ngeliat kamu susah, dia nggak suka ngeliat kamu sedih kayak gitu. Karena apa? Dia tuh tipikal orang yang bisa ngebahagiain dirinya sendiri gitu. Kalau ketika kamu sedih itu bakalan jadi tamparan keras buat dia. Karena apa? Karena masa saya nggak bisa bahagiain kamu gitu. Jadi dia tuh ngelakuin apa aja untuk bikin kamu bahagia gitu. Terus pokoknya dia tuh memastikan kalau kamu tuh nggak kekurangan satu apapun. Orangnya kayak gitu. Terus dia tuh bener-bener kalau ada yang nyakitin kamu nih langsung maju, dia paling depan gitu. Nggak segan-segan untuk mau berantem gitu. Orangnya kayak gitu. Untuk kalau misalnya kalian nontonin laki-laki, perempuan ini tuh benar-benar menikmati hidupnya. Jadi kamu kalau ngelihat dia tuh kayak adem aja bawaannya. Jadi kalau misalnya kamu pulang kerja atau kamu ngelihat wajahnya tuh langsung kayak hilang gitu rasa capeknya kamu kayak gitu. Dia bisa dukung kamu penuh kayak gitu. Dia kalau cinta nggak setengah-setengah. Terus kamu nggak perlu raguin rasa cintanya kayak gitu ke kamu kayak gitu. Terus pokoknya dia punya positive impact lah buat hidup kamu kayak gitu. Dia juga dia itu nanti ibu kamu bakal suka banget sama dia kayak gitu. Udah beneran kayak punya anak perempuan sendiri kayak gitu. Dia tipikal yang disayang mertua kayak gitu. Dan untuk ini pokoknya ini tipikal yang menantuable lah gitu. Kayak gini nih jodoh kalian nih gitu. Terus ya awesome lah kayak gitu. Walaupun emang sifat jeleknya emang kadang-kadang suka ngejudge orang ya, asal ngomong gitu, ngejudge orang gitu. Karena saking dia tuh pinter gitu, kritis juga, otaknya lumayan pinter gitu. Terus kalau untuk cowok ya, kalau untuk yang nonton ini perempuan nih, cowok kalian atau jodoh kalian ini dia kulitnya itu agak tan gitu. Ada yang tan, ada yang kuning langsat juga kayak gitu. Untuk yang nonton ini laki-laki, misalnya perempuan ini kulitnya kuning langsat sih, tapi ada yang kulitnya tan juga, kulit cowok matang juga ada gitu. Terus untuk rambut mereka, kalau yang cowok ini rambutnya klimis kayak gitu kan, rambutnya rapi gitu. Dia tahu cara grooming atau cara memperbaiki, pokoknya dia tahu cara merawat dirinya sendiri kayak gitu, dia tahu. Terus kalau ini perempuan, dia walaupun sawo matang dia manis gitu, manis dilihatnya, sorry kalau ada noise enggak, jadi manis gitu kelihatannya kayak gitu, kelihatannya seksi gitu, eksotik gitu walaupun ini. Terus untuk tinggi dia slim juga, dia badannya kurus kayak gitu kemungkinannya. Terus ini tingginya palingan antara 155 sampai 164 aja kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki ini ini dia suspek. Tadi aku bilang kan dia jenisan kayak David Beckham, bentuknya kayak gitu. David Beckham guys gitu, suspek gitu. Dia emang biasa nge-gym kayaknya juga gitu.
dia tahu cara dandan, dia tahu cara pakai baju yang baik tuh kayak apa kayak gitu. Jadi enak dilihat gitu, nggak malu-maluin kalau dibawa ya gitu. Kayak gitu orangnya kayak gitu. Untuk yang perempuan juga dia tahu cara berpakaian kayak apa, fashionable kayak gitu, dia kayak gitu. Terus untuk zodiak ini bisa Pisces, Scorpio, Cancer, bisa Aries, Leo, Sagittarius, bisa Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, untuk zodiaknya ya gitu. Terus ada love yourself first. Oke, ada children. Terus ada past life. Oh, jadi kemungkinan orang ini adalah past life relationship kalian, atau kalian punya spiritual connection sama orang ini. Jadi kalian dipertemukan lagi di lifetime ini. Mungkin kalian pernah janji di lifetime sebelumnya atau di kehidupan yang lalu kalian berjanji untuk ketemu lagi dan kalian dipertemukan lagi gitu di lifetime ini dan kalian bareng kayak gitu. Terus kemungkinannya kalian nanti juga dia tuh langsung pengen punya anak loh. Jadi kayak dia pengen langsung ada baby gitu, ada bayi gitu. Dan atau enggak dia juga memang punya sifat childish juga nih, ada walaupun dia kadang-kadang bisa diajak bercanda lah kayak gitu. Terus dia atau enggak dia tuh memang suka anak kecil, dia suka anak-anak kayak gitu, dia jago banget ngadapin anak-anak gitu. Jadi terus di sini juga dia self respectnya ke dirinya sendiri sama self respect banget ke kamu itu seimbang gitu. Jadi dia benar-benar seatraktif itu gitu kan, dia menyenangkan itu orangnya kayak gitu. Karena apa, tadi aku bilang kan dia sendirian aja dia terlihat awesome gitu. Di sini ada kartu love yourself first, berarti dia self love-nya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian ngadepin dia, usahain kalau kalian juga udah cinta sama diri kalian sendiri dulu gitu loh. Karena apa, karena kalian bakal narik orang ini kayak gitu sih. Terus romantis juga nih orangnya kayak gitu. Ada partnership, wow. Ada innocent, ini partnership. Jadi dia kemungkinan nih dia tuh tipikal orang yang ketika sama pasangan tuh bukan cuma kayak romantis aja gitu, kayak hal-hal romantis doang. Jadi kalian tuh growing bareng gitu kan, kayak misalnya ayo bikin bisnis bareng yuk yang gitu lagi gitu, yuk bikin proyek ini yuk gitu berdua kayak gitu. Jadi kayak bisa jadi teamwork juga. Terus kalian juga berbakat, orangnya juga berbakat banget, kalian juga berbakat juga. Jadi kalian jadi kayak partnership gitu loh gitu. Kalian juga bisa percaya banget orang ini orangnya bisa dipercaya banget untuk jadiin partner. Bukan partner dalam rumah tangga dong, tapi partner dalam segala bidang kayak gitu. Dia keren gitu. Terus udah gitu dia juga in a sense dia orangnya gini, walaupun dia badannya suspek atau misalnya kayak maskulin kayak gitu, dia kadang-kadang juga suka lucunya itu masih kayak anak-anak kadang-kadang gitu. Jadi dia bisa nempatin saatnya harus dewasa, saatnya harus jadi anak-anak kembali, kayak biar lebih fun aja gitu. Jadi kalian gak bosen sama mereka kayak gitu. Jadi humor gitu loh, dia humor juga. Terus ya gitulah, kadang-kadang mungkin kalian kayak bakal sering ngeliat dia kayak iseng beli mobil remote misalnya gitu kan, atau iseng beli boneka Barbie misalnya kayak gitu. Dia tahu cara nyenengin inner childnya sendiri kayak gitu. Dia tahu dirinya sendiri gitu. Oke, untuk tadi udah zodiaknya udah aku sebutin. Nah sekarang ini tinggal inisial ya. Banyak. Ada U, inisialnya U, ada E, ada I, ada V, ada Y, ada Z, ada M, ada W, ada C, ada T, ada X, X-nya ada 3 nih. Ada W lagi. Oke, jadi inisialnya ada U, ada I, ada E, ada V, ada T, ada Y, ada M, ada C, ada Z. Oke, itu tadi inisialnya. Bisa inisial kamu juga mungkin di sini, atau inisial si doi nanti gitu. Nama tengah, nama belakang, nama sosmed mungkin. Nah, sekarang ininya ya. Kemungkinan dari asalnya dari mana gitu. Ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Selatan, ada Sulawesi Tengah, ada Jawa Barat,
ada Maluku Utara, ada Bali. Oke. Ini Indonesia semua ya. Ini Indonesia semua. Tadi di PL1, PL2 itu ada dari luar negeri. Tapi yang PL3 ini Indonesia semua. Wonderful Indonesia. Jadi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Maluku Utara, dan Bali. Itu tadi kemungkinan asalnya ya. Kemungkinan asalnya jodoh kalian. Oke, kita lihat nih pesan kecil. Bertemu denganmu adalah takdir, menjadi temanmu adalah pilihan. Tapi jatuh cinta denganmu itu di luar dayaku. Oh, tuh kan. Jadi dia tuh ngerasa kamu tuh takdirnya dia, terus teman iya, partner iya. Tadi aku bilang kan, kamu tuh sama dia tuh partner dari segala sisi gitu. Dari romantis iya gitu kan, dari hal-hal romantis iya, teman iya kayak gitu. Jadi dia ngerasa kalau ketemu sama kamu itu ya udah sesuatu yang ditakdirkan kayak gitu. Oke, aku kira cukup untuk readingan kali ini. Cukup fun, semoga kalian terhibur ya gitu. Kalau misalnya kalian pengen request boleh, kalian request di kolom komentar gitu, nanti aku buatin. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku di description box, itu ada Kak Yolan, kalian bisa chat ke situ, oke? Kalau gitu, sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Have a nice day. Bye.